Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Hadiah Nur dan masih pada pembahasan kita pada materi persamaan kuadrat. Nah, pada video pertama yang lalu kita telah mempelajari mengenai pengertian persamaan kuadrat dan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, pada video kedua kali ini kita akan lanjutkan mengenai penyelesaian persamaan kuadrat dengan metode yang pertama, yaitu metode pemfaktoran. Nah, kita ulang sedikit ya mengenai pengertian dari penyelesaian persamaan kuadrat. Pada persamaan kuadrat dengan bentuk umum ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, yang dimaksud dengan penyelesaian persamaan kuadrat itu adalah metode atau cara kita dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat sehingga memenuhi nilai ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Maksudnya supaya nilai ini menjadi benar atau terbukti ya. Nah, penyelesaiannya juga sudah disinggung pada video yang pertama, yaitu ada 3 cara. Yang pertama dengan pemfaktoran, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus ABC. Nah, kali ini kita akan membahas dulu mengenai metode yang pertama, yaitu pemfaktoran. Nah, untuk pemfaktoran sendiri ini ada dua jenis. Yang pertama, kalau jenisnya A-nya sama dengan 1, maka ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 ini menjadi A-nya kan 1 ya, sehingga menjadi x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 ya. Ini kan 1, nggak usah lagi ditulis kalau 1 ya. Lalu caranya adalah kita akan mengubah bentuk x kuadrat tambah bx tambah c ini menjadi bentuk x tambah p kali x tambah q, atau bisa dituliskan x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan x tambah p kali x tambah q. Nah, ini kan kalau kita kalikan menjadi x kali x ya, x kuadrat, kemudian p kali x itu adalah px, kemudian x kali q menjadi qx, kemudian p kali q itu menjadi p kali q seperti ini. Nah, lalu x kuadrat, nah ini sama-sama ada x-nya, jadi kita keluarkan x-nya sehingga yang ininya dalam kurung menjadi p tambah q ya. Sederhananya kita akan mencari dua buah bilangan p dan q yang apabila dijumlahkan akan menghasilkan b sama dengan p tambah q, dan apabila dikalikan akan menghasilkan c sama dengan p kali q. Nah, kita lihat yang ini dengan ini, berarti p tambah qx ini sama dengan bx ya, sehingga nilai b nya adalah p tambah q ya kan. Nah, ini ya, b sama dengan p tambah q, kemudian p kali q. Nah, p kali q ini berarti itu sama dengan c yang di sini ya. Nah, jadi p kali q itu sama dengan c. Nah, jadi sekali lagi kita akan mencari dua buah bilangan p dan q yang apabila dijumlahkan, jumlahnya ya p tambah q itu sama dengan nilai b, kemudian apabila dikalikan p kali q itu sama dengan nilai c. Nah, langsung saja kita lihat ke contoh soalnya. Tentukan akar-akar persamaan dari x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Nah, cara menyelesaikannya kita tentukan dulu nilai a, b, dan c. A-nya di sini 1, b-nya 5, dan c-nya 6. Kemudian kita akan cari dua buah bilangan yang dijumlahkan itu hasilnya adalah b, seperti yang ini tadi. Dan apabila dikalikan hasilnya adalah c. Bilangan berapa yang apabila dijumlahkan menghasilkan 5 dan apabila dikalikan hasilnya 6? Nah, itu adalah bilangan 2 dan 3 ya. Buktinya 2 ditambah 3 hasilnya 5. Tapi kalau kita kalikan 2 kali 3 hasilnya 6. Jadi P dan Q nya itu adalah 2 dan 3. Sehingga
persamaan kuadrat x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0 akan berubah menjadi, nah berdasarkan yang ini tadi ya, berdasarkan yang ini x kuadrat tambah bx tambah c menjadi x tambah p kali x tambah q. P nya 2, Q nya 3 ya. Ini P, yang ini Q nya. Jadi menjadi X tambah 2 dan X tambah 3. Lalu kita lanjutkan, berarti kita pisahkan ya, X tambah 2 sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0. Nah ini kita faktorkan namanya. Jadi X nya sama dengan negatif 2, pindah ruas ya, negatif 2. Sedangkan yang di sini X sama dengan negatif 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya atau akar-akar persamaan itu adalah disingkat HP ya. Himpunan penyelesaian itu adalah negatif 3, negatif 2. Dari yang kecil dulu ya, yaitu negatif 3 baru negatif 2. Ini contoh yang pertama. Nah, lanjut contoh kedua. Tentukan akar-akar persamaan dari x kuadrat tambah 4x dikurang 5 sama dengan 0. Seperti yang tadi, langkahnya yang pertama kita tulis dulu nilai A-nya 1, kemudian B-nya 4, dan C-nya negatif 5. Nah, ini C-nya negatif 5 ya. Jadi tanda negatif ini harus kita sertakan ke dalam nilai C. Nah, kemudian kita akan cari dua buah bilangan yang apabila dijumlahkan hasilnya B, dan kalau dikalikan hasilnya C. Berapa kira-kira dua buah bilangan kalau dijumlahkan hasilnya 4, kalau dikalikan hasilnya negatif 5? Kita coba misalnya 2 tambah 2 ya. 2 tambah 2 benar nggak 4? Benar ya, benar hasilnya 4. Tapi kalau kita kali, 2 kali 2 hasilnya berapa? Hasilnya juga 4, harusnya negatif 5. Nah, jadi bukan ini pasangan bilangannya. Kira-kira berapa nih? Nah, kita lihat di sini, ini bilangan negatif. Kalau bilangan negatif berarti perkalian dari positif sama negatif ya. Ingat, perkalian bilangan bulat ya. Jadi kira-kira berapa? Kira-kira misalnya apakah negatif 5 kali 1? Negatif 5 kali 1 benar ya, negatif 5. Benar, tapi kalau dijumlahkan berapa? Negatif 5 tambah 1. Dijumlahkan hasilnya negatif 4. Nah, negatif 4, harusnya 4 ya. Oh, berarti bukan ini. Nah, kalau kita balik nih, kalau 5 dengan negatif 1. 5 kali negatif 1 ya, benar negatif 5. Kalau kita jumlahkan 5 tambah negatif 1, hasilnya adalah 4 ya. Nah, ternyata benar. Berarti pasangannya adalah 5 dan negatif 1 ya. Nah, ini tadi cara membuktikannya. Jadi kita menentukan dua buah bilangan ini atau pasangan bilangan ini adalah coba-coba seperti ini ya. Coba-coba seperti ini supaya didapatkan hasil yang pas. Penjumlahannya hasilnya 4 dan perkaliannya hasilnya negatif 5 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berarti x kuadrat tambah 4x dikurang 5 sama dengan 0 kan kita ubah menjadi x tambah 5 dan x tambah negatif 1 atau menjadi x kurang 1 ya. Karena di sini kan negatif 1. Nah, kemudian kita faktorkan ini namanya kita faktorkan. Kemudian kita jadikan, kita pisahkan x tambah 5 sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan negatif 5. Kemudian yang kalau di sini berarti x sama dengan negatif 1 pindah ruas ya menjadi 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya atau akar-akarnya itu adalah negatif 5 dan 1 ya. Nah, begini cara pemfaktoran dengan metode yang pertama atau jenis yang pertama, yaitu jenis A sama dengan 1. Sekarang kalau jenis yang kedua yaitu A-nya tidak sama dengan 1, maka bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C-nya akan kita ubah menjadi A, kita keluarkan, kemudian di dalam kurungnya menjadi X tambah P per A dikali X tambah Q per A. Sederhananya kita akan mencari dua buah bilangan P dan Q yang apabila dijumlahkan menghasilkan B, sama kayak tadi, menghasilkan B kalau dijumlahkan, tapi perbedaannya di sini, apabila dikalikan itu akan menghasilkan AC. Kalau tadi kan menghasilkan C saja, sedangkan yang di sini menghasilkan A kali C ya. A kali C sama dengan P kali Q. Nah, kita coba saja ke contoh soalnya. Tentukan akar-akar persamaan dari 2x kuadrat tambah 13x tambah 15 sama dengan 0. Nah, ya kan A-nya bukan 1 ya. Tentukan dulu nilai A-nya, kita tuliskan A-nya 2, B-nya 13, dan C-nya 15. Nah, kemudian tadi kita tentukan dulu A kali C-nya. Berarti 2 kali 15
hasilnya 30. Nah, kita akan mencari dua buah bilangan yang apabila dijumlahkan hasilnya B, B-nya 13, dan apabila dikalikan hasilnya adalah 30 ini ya, bukan lagi C ya. Karena ini untuk metode 2 ini, jenis 2 tadi sudah dijelaskan. Kita akan mencari dua buah bilangan yang dikalikan itu menghasilkan A kali C. Berapa dua buah bilangannya? Kalau dijumlahkan 13, kalau dikalikan 30. Ternyata bilangannya adalah 3 dan 10. Dapat dari mana 3 dan 10? Ya coba-coba seperti tadi ya. Buktinya 3 tambah 10 kan 13, dan 3 kali 10 adalah 30 ya. Sehingga 2x kuadrat tambah 13x tambah 15 sama dengan 0 akan kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Bentuk seperti ini. Ini nilai P-nya ya. Ini nilai P-nya, ini nilai Q-nya. Jadi kita ubah menjadi bentuk seperti itu. A-nya kita keluarkan dulu menjadi 2. Kemudian dalam kurung X tambah P per A berarti 3 per A, A-nya 2 berarti 3 per 2. Kemudian kali lagi X tambah Q per A berarti Q-nya 10 berarti 10 per A, A-nya 2. Nah lanjut, ini sudah difaktorkan. Sekarang kita pisahkan yang dalam kurung saja yang kita pikirkan. X tambah 3 per 2 sama dengan 0 dan X tambah 10 per 2 sama dengan 0. Ini pindah ruas, 3 per 2 nya menjadi negatif 3 per 2. Kemudian yang di sini menjadi pindah ruas negatif 10 per 2 atau menjadi negatif 5. Nah selesai, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah dari yang kecil negatif 5 ya. Kemudian negatif 3 per 2. Nah seperti ini contoh dari pemfaktoran yang jenis kedua. Jadi mungkin untuk pemfaktoran ini kalau kita sudah bisa mencari dua buah bilangannya, mencari P dan Q-nya, maka ke bawahnya sampai seterusnya ditemukan himpunan penyelesaian itu akan lebih mudah. Nah demikian tadi penjelasan mengenai metode pemfaktoran. Semoga bisa dimengerti dan bisa digunakan dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Jangan lupa like, komen jika ada yang mau ditanyakan, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.